Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di teras rumah pada malam hari sambil menatap langit yang begitu luas, dipenuhi gemerlapnya bintang-bintang, dan sejauh mata memandang, tentu akan membuat diri kita semakin mensyukuri dan mengagumi segala karya Sang Pencipta yang sangat luar biasa. Berpikir dan merenungi tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna bisa menjadi media bagi kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terus mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like dan share untuk saling berbagi informasi Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya yang tanpa batas mampu menciptakan langit yang sangat luas, yang memiliki 7 lapis dan tentunya sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Penyebutan kata langit yang ada pada Al-Quran terulang sebanyak 310 kali. Dalam bahasa Arab, kata langit adalah as-sama, sedangkan jamaknya adalah as-samawat. Kata as-sama sendiri terulang sebanyak 120 kali, sedangkan kata as-samawat terulang sebanyak 190 kali. Berbicara tentang 7 lapisan langit, tentu tidak bisa terlepas dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Karena dalam peristiwa tersebut Rasulullah SAW yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam sekejap. Dikisahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melewati 7 lapis langit dan bertemu dengan para penghuninya. Berikut kisah 7 lapis langit dan para penghuninya. Langit pertama. Pada langit yang pertama ini dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Rasulullah SAW saling bertegur sapa dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak lupa pula Nabi Adam alaihissalam membekali Rasulullah SAW dengan doa agar beliau senantiasa diberikan kebaikan dalam setiap urusannya. Langit kedua. Pada langit kedua ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, di mana keduanya juga bersikap ramah dan memberikan doanya untuk kebaikan Rasulullah SAW sebelum beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke langit yang ketiga. Langit ketiga. Di langit yang ketiga ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan manusia tertampan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah SAW dan tak lupa pula memberikan doa untuk kebaikan Rasulullah SAW. Langit keempat. Pada langit yang keempat ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang diberikan banyak pengetahuan dan merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan. Sama halnya dengan pertemuan para nabi sebelumnya, Nabi Idris pun memberikan doanya kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan kebaikan dalam setiap urusannya. Langit kelima.
Pada langit yang kelima ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yang tak lain adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam, yang senantiasa mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel dan juga Raja Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Harun alaihissalam juga memberikan doanya kepada Rasulullah SAW agar beliau mendapatkan kebaikan. Langit keenam. Di langit yang keenam ini, Rasulullah SAW disambut dengan hangat oleh Nabi Musa alaihissalam, layaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Nabi Musa alaihissalam yang dikenal penyabar ini pun memberikan doanya kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan kebaikan dalam setiap urusannya. Langit ketujuh. Di langit yang ketujuh ini pun Rasulullah SAW bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai sebuah pohon dengan keindahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Langit adalah sebuah misteri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan." Sejatinya, semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung hikmah. Dengan penciptaan langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Wallahu a'lamu bissawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.